Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada pembahasan hadis yang terakhir dari bab ma jaa'a fir riyah, dan setelah itu kita akan masuk pada bab yang baru. Hadis yang terakhir ini adalah an Abi Sa'idin marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala, qala asyirqul khafi, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara man nadhara aw min nadhari rajulin ilaihi. Rawahu Ahmad. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu diangkat kepada Rasulullah, maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang paling saya takuti dibandingkan ketakutan saya daripada Dajjal. Artinya ada sesuatu yang Rasulullah SAW lebih khawatirkan dan lebih takutkan terjadi pada umat ini dibandingkan kekhawatiran dan ketakutan beliau terkait dengan Dajjal. Karena beliau itu sebagaimana disebutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, hampir tiap hari Rasulullah mengingatkan tentang Dajjal. Dan beliau juga mengingatkan bahwasanya nabi-nabi dahulu selalu mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Dari sekian fitnah yang akan menimpa umat ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah Dajjal, wa syarrun ma yuntazar. Fitnah yang paling buruk yang akan datang adalah fitnah Dajjal. Sampai kemudian ada ayat-ayat yang harus kita baca atau surah yang kita baca agar terhindar dan terlindungi dari fitnah Dajjal. Karena kalau sudah fitnah Dajjal yang datang, kita khawatir iman kita tidak kuat. Ya, jangankan Dajjal, baru saja hal-hal yang sepele sudah banyak yang berubah iman. Apalagi kalau Dajjal yang datang. Dajjal itu mirip, ya, dari segi kekuatan dan apa ditampilkan sama persis dengan Tuhan. Ya, menurut versi mereka, bisa menghidupkan, mematikan, orang yang ratusan tahun mati bisa dihidupkan kembali. Walaupun sebenarnya ya itu hanya tipu daya, tapi nyata. Karena yang muncul itu persis dengan orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Ditanya tentang hal-hal yang tidak diketahui kecuali orang itu, dia bisa jawab. Karena kenapa? Yang muncul memang jin, yang menjelma seperti orang yang sudah meninggal ratusan tahun dan semua rahasianya ditahu oleh jin. Jadi ketika Dajjal menghidupkan orang itu, walaupun yang muncul adalah jin yang menjelma seperti itu, lalu ditanya tentang hal-hal terkait dengan yang hanya diketahui oleh orang yang sudah meninggal itu, dia jawab dengan persis, orang akhirnya percaya Dajjal ini Tuhan. Dia bisa menurunkan hujan, dia punya surga dan neraka. Ya, kira-kira hanya ya dengan kekuasaan seperti itu apakah kita bisa bertahan? Saat ini saja ada orang yang rela dengan uang hanya sekitar berapaan, rela menjual negaranya, ya, bahkan menjual agamanya. Apatah lagi kalau yang datang itu bisa memberikan surga menurut versinya. Maka ini tentu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Makanya para sahabat itu ketika saking seringnya Rasulullah mengingatkan mereka tentang bahaya Dajjal, sampai-sampai sahabat itu mengira Dajjal sudah ada di balik pohon kurma. Kan Madinah kan banyak pohon kurmanya. Jadi setiap Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal, sahabat itu khawatir jangan-jangan Dajjal sudah ada bersembunyi di balik pohon-pohon di Madinah. Tapi ternyata dari hadis ini ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah daripada fitnah Dajjal. Akan kita sebutkan. Nah, terkait dengan Dajjal ini terakhir, semuanya banyak, tapi saya mau angkat terakhir tentang bagaimana kita terlindungi dari fitnah Dajjal. Selain doa yang kita baca di setiap tahiyat akhir kita, apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini tiap sholat kita baca ini. Saking bahayanya ini fitnah Dajjal. Maka bagaimana caranya kita terhindar darinya? Selain doa tadi adalah baca surah Al-Kahfi. Tapi sebenarnya bukan sekedar dibaca. Pahami maknanya, apa isi kandungannya, lalu kemudian tadabburi, lihat kira-kira apa penyebabnya. Surah Al-Kahfi bisa menjadi pelindung dari fitnah Dajjal. Ini kan di dalam Al-Kahfi, surah Al-Kahfi 110 ayat itu tidak ada kalimat Dajjal sama sekali. Tidak ada juga cerita mengarah ke Dajjal. Tapi kenapa bisa jadi pelindung dari Dajjal? Inilah dulu sudah pernah kita sampaikan, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Mungkin sebagian sudah lupa atau sebagian mungkin belum dengar. Kata para ulama kita mentadabburi apa hubungannya antara surah Al-Kahfi dengan Dajjal. Terbebas dari
gangguan Dajjal atau fitnah Dajjal. Secara singkat, kalau kita baca surah Al-Kahfi, di dalamnya ada 4 kisah, ada 4 cerita, dan ada 4 fitnah. Maka barang siapa yang bisa lolos dari 4 fitnah yang ada dalam surah Al-Kahfi, maka insya Allah dia bisa lolos dari fitnah Dajjal. Tapi kalau salah satu dari fitnah yang ada dalam surah Al-Kahfi dia tidak bisa lolos, maka apatah lagi dari fitnah Dajjal. Itu mustahil bisa lolos. Yang pertama adalah fitnatud din, kisah tentang Ashabul Kahfi, mempertaruhkan agama. Fitnah agama, artinya apakah dia rela meninggalkan dunia ini demi mempertahankan agamanya, rela meninggalkan istana, rela meninggalkan kehidupan mewah demi menjaga agamanya. Ini kalau itu dia menjual agamanya dengan dunia, dengan kemewahan, maka otomatis dia tidak bisa lepas dari fitnah Dajjal, tidak bisa melewati fitnah Dajjal. Karena urusan dunia saja, ya, karena kan 7 penghuni goa itu kan semuanya orang kaya. Makanya ketika bangun dari tidurnya setelah 309 tahun, dia kira hanya 1 hari atau setengah hari, dia suruh salah satu diantaranya bawa koin emas. Ya, idhabu ayyukum, apa bagaimana ayatnya itu, wal yatalattaf, sebelum kalimat wal yatalattaf, berhati-hati. Ya, ketika mereka mengatakan labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lam bima labistum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Pergilah dengan warik. Warik itu koin emas. Artinya mereka punya mata uang yang sangat mahal saat itu. Dan yang diminta bukan makanan sederhana, ya, tapi minta dengan makanan yang paling azka, yang paling baik, yang paling mahal yang mereka bisa dapatkan. Kata para ahli tafsir, mereka semua itu orang kaya. Mereka itu semua punya kekayaan yang sangat besar, tapi rela tinggalkan semua itu untuk tinggal dalam sebuah goa yang kecil demi mempertahankan agamanya. Tapi kalau kebalikannya, ada orang yang rela meninggalkan agamanya demi istana, demi ini dan seterusnya, maka otomatis dia tidak akan bisa lepas dari fitnah Dajjal. Orang fitnah begitu aja sudah kalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Ashabul Jannah. Wana ada Daraballahu masalan rajulaini. Bagaimana bunyinya itu dalam surah Al-Kahfi, tentang Ashabul Jannah. Ya, 2 orang yang berseteru tentang kebun, ya, yang mana satunya itu merasa ma'adhunnu an tabida hadhihi abada wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma'adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irjitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, dan seterusnya. Ini panjang, semuanya insyaallah kita sudah hafal ayatnya atau sering dibaca di hari Jumat. Yang mana inti dari kisah itu adalah 2 penghuni atau pemilik surga, pemilik kebun itu, yang satunya dengan hasil kebunnya yang cukup besar, yang cukup banyak itu membuatnya lupa. Bahkan dia mengira dia akan kekal di dunia ini. Dan kalaupun seandainya tidak kekal, dia akan mati, dia mengira bahwasanya Allah akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang ada. Dan dia kufur terhadap nikmat Allah. Dia lalai dari beribadah karena terlalu sibuk dengan kebunnya, terlalu sibuk dengan usahanya. Jika seseorang telah kalah dengan usahanya dan meninggalkan keimanannya kepada Allah, maka bagaimana lagi dengan fitnah Dajjal? Ini yang kedua, kita singkat saja. Yang ketiga adalah fitnatul ilm. Kalau tadi fitnatul mal, yang pertama itu fitnah din, fitnah agama. Yang kedua fitnatul mal, fitnah harta. Yang ketiga fitnatu al-ilm, ujian terkait masalah ilmu. Kisah antara Nabi Musa dengan Khidir. Apakah ilmu yang kita miliki itu membuat kita semakin sombong, atau justru membuat kita jauh dari kebenaran, atau memanipulasi sesuatu? Jangan sampai karena ada keinginan dunia yang kita dapatkan, dengan ilmu yang kita miliki kita bodoh-bodohi orang, atau kita memberikan fatwa sesuai dengan kemauan penguasa, yang dengan fatwa itu kita dapat bahagia, kan dianggap alim, ulama. Maka hati-hati dengan
dianggap sebagai penuntut ilmu, sebagai ahlul ilm, dan dengan itu dia memberikan fatwa yang tidak baik. Ada kisah yang walaupun saya tidak tahu ini kisahnya benar, tapi dia dia adalah sebuah ilustrasi saja. Disebutkan bahwasanya ada seseorang orang kaya yang sangat kaya memiliki anjing, akramakumullah, dan anjingnya meninggal dunia. Muslim tapi dia punya anjing. Anjingnya meninggal dunia, dia memperlakukan anjingnya sama persis dengan manusia, bahkan lebih mulia daripada manusia. Makanannya jauh lebih mahal daripada makanan manusia. Kebersihannya, ya, dia ke salon tiap minggu, sementara orangnya tidak pernah ke salon. Ya, tempat tinggalnya mahal sekali, dijaga terus. Meninggal dunia, qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, meninggal anjingnya. Sedih dengan meninggal anjingnya, dan dia ingin memperlakukan anjingnya persis cara meninggalnya dan pengurusan jenazah seorang muslim. Dimandikan, dikafani, dan disolatkan, terus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu yang dia lakukan. Setelah dia mandikan, dia kafani, dia bawa ke masjid. Dibawa ke masjid anjing. Jamaah atau warga sekitar marah. Walaupun itu anjing peliharaan yang paling baik, anjing yang mahal, ya tetap namanya hewan, anjing. Tidak boleh masuk ke dalam masjid. Akhirnya jamaah marah, panggil ustadz yang dituakan. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ada seorang mau minta ke jamaah disolati jenazah anjingnya di dalam masjid. Maka sang ustadz datang dan dia marah juga. Bilang tidak boleh Pak. Semahal-mahalnya anjing tetap anjing. Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam masjid. Saat hidup saja dilarang masuk, apalagi sudah mati. Dan tidak boleh disolatkan. Silakan Anda kuburkan, terserah mau dikafani atau tidak, silakan. Tapi tidak usah disolati. Lalu kemudian orang kaya itu mengatakan, Pak Ustaz, anjing saya ini sebelum meninggal dunia, dia punya wasiat. Ya. Dan apa wasiatnya? Wasiatnya anjing saya ini Ustaz, kan saya ini banyak harta. Anjing ini sebelum meninggal, sebelum nafas terakhirnya keluar, dia mengatakan, tolong berikan sebagian 100 juta kepada penduduk kampung ini, kemudian 100 juta untuk ini, dan kepada si ustadz 200 juta. Ya. Langsung seketika ustadz itu mengatakan, para jamaah mari kita sholatkan jenazah anjing ini. Jamaahnya tambah heran, kenapa bisa? Setelah saya timbang-timbang dan saya pikir ternyata ini anjing adalah keturunan anjingnya Ashabul Kahfi. Nyambung ceritanya. Merekayasa kisah demi mendapatkan duniawi. Ilmu. Hati-hati dengan fitnah ilmu. Nah kalau masalah ilmu kita tidak bisa sampaikan mana yang hak dan mana yang batil karena khawatir tentang dunia atau mengharapkan dunia, maka apatah lagi kalau Dajjal yang datang. Ya, maka tidak bisa lagi kita mempertahankan ilmu kita. Ini fitnah yang ketiga. Dan fitnah yang keempat singkat adalah fitnatu al-jah, kisah Zulkarnain, yaitu fitnah kekuasaan dan fitnah ya kepemimpinan ya, ketika berkuasa. Jika kekuasaan yang kita raih kita bawa kepada kesyirikan dan bawa kepada kemungkaran, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mungkin berhasil melewati fitnah Dajjal. Karena dengan apa yang dia miliki dia bisa berbuat sewenang-wenangnya, maka apatah lagi jika Dajjal yang menawarkan kekuasaan yang lebih besar. Wallahu al-musta'an. Jadi disebutkan oleh para ulama, siapa yang bisa lolos dari 4 fitnah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, maka insya Allah dia lolos dari fitnah Dajjal. Itulah mungkin hubungan antara surah Al-Kahfi dengan Dajjal. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Tapi dari masalah Dajjal yang kita sebutkan tadi, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata Rasulullah masih ada yang lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan daripada Dajjal. Apa itu? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kami mau mengetahui apa yang lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Rasulullah SAW mengatakan, asyirkul khafi, yaitu syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Betul, fitnah Dajjal itu bahaya. Syarru ma yuntadhar, fitnah yang paling buruk yang akan datang. Tetapi ada yang lebih dikhawatirkan, yaitu syirik kecil. Bagaimana bentuk syirik kecil? Ini contoh saja yang disebutkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk syirik kecil itu adalah yakumur rajulu, seseorang berdiri, fayusalli, mendirikan salat.
fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperindah, memperbaiki salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilahi, karena ada orang yang sedang memperhatikannya, ada orang yang sedang melihatnya. Ya, makanya sebenarnya kalau mau tahu cara sholat kita yang sebenarnya itu, dan siapa yang tahu paling tahu bagaimana sholat kita sebenarnya adalah istri kita. Ya. Kalau kita di masjid bisa sholat lama-lama, tapi coba kita tanya istri-istri kita di rumah. Ini kalau sholat di rumah panjang nggak bacaannya? Paling jawabannya kul huwallahu ahad terus yang baca Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya ya kenapa sebagian, ini mohon maaf ya, sebagian ustadz atau sebagian ahlul ilmi itu malas mengajarkan sesuatu kepada istrinya. Dia lebih senang mengajarkan orang lain. Taklimnya di mana-mana, tapi istrinya tidak pernah diajar. Kenapa? Ya, istrinya sudah tahu, ya, Anda mengajarkan seperti ini sama orang, tapi di rumah tidak sama. Ya, makanya inilah sebabnya dulu, ya, kami secara pribadi setiap pergi taklim itu bawa salah satu dari istri yang ada, ya, supaya jadi catatan. Dan memang seperti itu. Pas pulang dari rumah, tadi ceramah tak bagus sekali begini, tapi kenapa di rumah nah lain-lain? Nah, kok ya insya Allah kita perbaiki sama-sama, ya kan begitu. Artinya kalau mau tahu habitat asli kita itu sebenarnya istri, bukan orang tua, bukan bapak, bukan ibu. Bapak ibu bisa saja tahu kita di luar sana baik-baik, tapi yang paling tahu kita baik atau tidak itu istri kita. Maka berbuat baiklah sama istri, ya, bimbing istri dengan baik dan jadikan istri sebagai teman, ya, sahabat dalam perjuangan dalam hidup, dan bukan lawan dan bukan saingan, ya, tapi dia adalah teman baik. Baik, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Seseorang berdiri melaksanakan ibadah salat lalu memperbaiki salatnya karena ada orang yang melihatnya. Ya, kalau istri yang lihat biasanya kita cuek-cuek aja. Tapi kalau orang yang lain lihat, kita akan memperbaiki salat kita, bacaan kita diperpanjang. Yang tadinya sudah mau sujud, tiba-tiba ada orang datang, tambah lagi. Ya, tadi bacaannya santai saja, tiba-tiba ada yang masuk, langsung diperbaiki. Ini masuk dalam kutkan oleh Rasulullah SAW jauh lebih daripada ketakutan beliau dengan Dajjal. Maka mari, ya, jaga kembali niat-niat kita, hati-hati kita. Ini kelihatannya sepele, kan? Tetapi namanya syirik jauh lebih besar daripada dosa. Ya, syirik jauh lebih besar pahala dosanya daripada suara musik. Ya. Jauh lebih berbahaya daripada, mohon maaf. Kenapa? Setelah itu dia menyesal, dan bahkan setelah itu mungkin dia bisa menjadi lebih baik. Menyesali, menangis terus. Setiap dia ingat kesalahannya, nangis lagi. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Di ayat surah Al-Furqan itu Allah mengatakan, dan orang yang tidak melakukan syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina, siapa yang melakukan salah satu atau ketiga hal ini, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih, didobol azabnya, kecuali yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka merekalah yang Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya kebaikan, keburukan digantikan dengan kebaikan? Ini kan terkadang kita cuma baca ayat ini, tapi bagaimana cara kita memahami ayat ini? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertaubat setelah melakukan tiga hal tadi, melakukan syirik, membunuh, berzina. Kemudian disebutkan hukumannya, kecuali yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka mereka ini yang Allah gantikan keburukannya tadi dengan kebaikan. Apa keburukan? Ya, bagaimana caranya keburukan diganti dengan kebaikan? Apakah dosa zina diganti dengan kebaikan? Apakah dosa membunuh diganti dengan kebaikan? Dan seterusnya. Kata para ulama kita, karena dia bertobat. Dan setiap dia mengingat dosa, dia menyesal. Setiap dia mengingat apa yang pernah dilakukan dari dosa zina, dosa membunuh, dosa menjudi, dan yang lainnya, dia langsung menangis. Tangisannya itulah yang membuat setiap dosa yang dia ingat berubah jadi kebaikan.
Jadi bukannya kita mau mengingat masa lalu yang kelam atau mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi ya mengintrospeksi diri. Saya ini pernah melakukan ini, ya Allah, ampunilah saya. Ya, sucikan saya dari dosa-dosa seperti ini. Nah, ini kalau dosa jelas, dosa besar dan jelas itu. Tapi kalau syirkul khafi, ini jarang orang bertobat. Ini mohon maaf, jarang orang bertaubat dari syirik kecil, termasuk dalam hal ini bid'ah. Bid'ah yang dilakukan oleh seseorang, makanya ulama kita mengatakan bid'ah itu jauh lebih besar masalahnya dibandingkan dengan dosa. Kenapa? Orang kalau melakukan dosa, melakukan pencurian, berzina, ini dan seterusnya, LGBT, transgender, ini kan saya sebutkan karena ini lagi marak juga. Ya, penipuan dan seterusnya, pemalsuan data dan seterusnya, ini dosa besar. Orang mungkin setelah melakukan itu istighfar. Ya, sampai beberapa dalam perguruan tinggi dan juga sekolah yang kalau mau di asesmen, ya mau dapat akreditasi A atau B atau C, itu kan banyak, ya mohon maaf saja, banyak biasanya data-data belakangan dibuatkan supaya sesuai dengan pernyataan yang ada. Makanya terkadang kita saat membaca itu, ya ada juga Ustadz dulu pernah ujian, ya ujian tentang sesuatu masalah pemerintahan dan seterusnya tidak sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau tidak dijawab dengan sesuai yang diinginkan oleh pembuat soal, tidak lulus. Akhirnya apa? Ditulis sesuai dengan keinginan yang buat soal, tapi sambil istighfar. Ya, mungkin paham mengertinya, saya paham maksudnya mungkin ya. Ya, karena kalau saya sebutkan terang-terangan nanti ditangkap lagi. Ya, intinya ada seperti itu, tidak sesuai dengan keyakinannya, dengan pemahamannya yang dipelajari selama ini. Tapi pertanyaan itu harus dijawab. Kalau tidak dijawab sesuai dengan keinginan yang membuat, tidak lulus. Tidak lulus serdos atau sertifikasi guru dan seterusnya. Akhirnya apa? Ditulis sesuai dengan yang diinginkan oleh yang bersangkutan sambil istighfar. Astagfirullah. Salah ini sebenarnya, ya. Mungkin sampai menangis itu dia tulis. Karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan keyakinannya, tapi dia mau lolos. Ya. Yang seperti ini masih diharap. Dia tahu ini salah. Tapi kalau syirkul khafi, bid'ah, justru dia senang melakukannya. Terutama bid'ah, karena dia anggap itu adalah sunnah. Dianggap itu mendapatkan pahala, tapi malah sebaliknya itulah dosa. Makanya pelaku dosa masih bisa diharap bertobat, tapi pelaku bid'ah sulit diharap dia bertobat. Kenapa? Karena dia menganggap itu adalah kebaikan, sementara itu adalah di luar dari kebaikan. Begitu juga dengan syirik khafi. Dia kira sudah melakukan sholat yang baik dan seterusnya. Ya, apalagi sekarang ini sebenarnya terkadang bukan cuma ria saja. Awalnya orang sudah baik, tapi setelah itu dia posting lagi. Ya alhamdulillah semalam ya bisa menangis walaupun hanya 2 menit. Ya, mengingat dosa-dosa lampau. Ya, wallahu al-musta'an. Baik, ini pembahasan kita tentang ria. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari penyakit ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita.